Hai pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Berjumpa lagi dengan saya Maria Christy dan pada kesempatan pagi hari ini, Christy berada di tempat yang sangat indah sekali, rindang dan juga tenang. Dan tempat ini merupakan kediaman sosok yang sangat luar biasa yang baru beberapa bulan yang lalu dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan beliau ini menarik perhatian banyak sekali pihak yang menantikan apa saja karya dan juga kiprah beliau. Pemirsa sudah bisa menebak siapa dia. Beliau adalah Andi Wijayanto. Baiklah pemirsa, pagi hari ini Christy berkesempatan untuk mengajak berbincang pagi. Melihat bagaimana aktivitas dan juga kegiatan Pak Andi sebelum berangkat kantor. Pemirsa penasaran? Mari ikuti Christy. Pak Andi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak, selamat datang. Apa kabar? Baik. Sebelumnya karena kita sudah tes antigen, saya minta izin sebentar untuk lepas masker ya. Hai Bari. Ya, boleh. Hai, what's up, yo, wait a minute. Wow, dia tinggi sekali ya. Pak Andi, selamat pagi. Selamat Apa pagi. kabar Pak? Baik, kabar baik. Terima kasih ya Pak sudah mempersilahkan kami untuk mengikuti kegiatan Pak Andi pada pagi hari ini. Pak mau kenalan dulu dong ini sama anak-anaknya. Ini yang dua yang in frame pada pagi hari ini. Ada siapa namanya? Hai Bari. Ini Piccolo. Piccolo, hai Dia Piccolo. Great Dane, ya Scooby-Doo kalau di film. Yes, Ya. I know the song. Ya. And Yang then? itu Dalmatian, namanya Bintik. Waduh, Jadi ada saya Piccolo biasanya dan juga namakan Bintik anjing ya. sesuai karakter fisiknya. Waduh. Itu spot, itu spot. Jadi kenapa namanya Bintik? Karena kita bisa lihat ya pemirsa bahwa Ya. memang motifnya Bintik. Dan kenapa Scooby-Doo ini namanya Pico, Pak? Piccolo Wait a minute. karena mirip dengan warna kopi Piccolo. Gacha. Saya mengerti kenapa akhirnya namanya Pico ya. Piccolo. Pak, saya ini sungguh kagum sekali karena memang sebelum kita in frame, Pak Andi ini sudah bermain bersama dengan, kalau saya panggilnya Anabul, tapi biasanya yang punya panggilan sendiri. Pak, bagaimana Pak Andi itu bisa mengatur jadwalnya, Pak? Pagi-pagi sudah bermain dengan para penjaganya nih, para teman-temannya. Ya rutinnya ya sekitar jam 5, Ya. ya setengah 6 saya sudah keluarin mereka. Oke. Ya. Lalu ya jalan, main, sembari selingi olahraga ya, sampai kira-kira waktu saya berangkat kantor. Sekitar jam 7 ya Pak ya mungkin. Normalnya mereka nggak keluar semua begini. Normalnya saya bagi dua. Ada Jadi, dua kloter? Ada dua kelompok. Oke. Nah, ini kelompok jantan yang besar-besar. Oke. Itu satu hari, lalu hari berikutnya kelompok yang kecil-kecil itu kayak si Diva, gitu. Ya, latte gitu yang kecil-kecil. Jadi saya bagi dua kloter Baik. biasanya. Ini saya Biasanya. keluarin semua. Kalau total dikeluarin semua ada 11. 11 ya. Ekor. Oke. 11 ekor itu 6 jantan, 6 jantan, 5 betina. betina. Nah, Christy biasanya kenalan sama yang kecil-kecil, Pak Yang Andi. kecil-kecil. Shih Tzu, abis itu mungkin ada yang Diva. gitu Ini ya. kayak Begitu Diva. ketemu yang segede ini, harus penyesuaian dulu gitu ya. Tapi Pak Andi, saya penasaran, kalau misalnya berbicara mengenai anjing, saya percaya anjing itu adalah binatang yang sebenarnya soul-nya tuh paling dekat sama manusia. Karena memang itu nggak bisa terbantahkan gitu ya. Tapi kenapa akhirnya Pak Andi memilih anjing-anjing ini, Pak, untuk menjadi teman bagi Pak Andi? Sudah sejak kecil ya. Oh, Jadi sudah sepanjang ingatan saya dari kecil kami selalu punya anjing di rumah. Ya. Lalu ya ini saya tinggal di satu komplek besar begini. Yes. Kalau nggak salah satu komplek ini ada 36 anjing. Wow. Jadi kalau Tapi katanya bukan hanya anjing ya Pak peliharaan Pak Andi ya Pak? iya saya ada ikan koi. Ikan Oh. koi ada berapa puluh begitu. Terus ada kura-kura, kura-kura darat ya. Kura-kura darat ada sekarang 6 ekor. Duh, ini banyak sekali ya peliharaannya Pak Andi ya. Tapi saya tertarik Pak, apa sih yang membuat Pak Andi akhirnya kayaknya punya sense of humility-nya tuh lebih kepada para binatang gitu Pak? Ya moga-moga ke manusia juga ada ya. Sure. Ya kalau anjing memang ya beneran man's best friend ya. Oke, Ya, jadi got it. sahabat terbaik manusia. Ya, jadi kita bisa paham karakter mereka Ya. dan untuk bisa merawat anjing seperti ini, apalagi saya 11 di komplek ini ada 36. 35. Oh, 36, itu, oke. ya, yang harus dilatih pertama kali itu yang punya. Nah, bukan anjingnya.
Wah, ini menarik sekali ya. Yang harus dilatih pertama kali biasanya manusianya. Bagaimana Jadi kedisiplinannya ya Pak ya? Ya kalau kitanya tenang dengan mereka, mereka juga tenang. Kalau kitanya panikan ya mereka ikut. Panikan, kalau kitanya lagi mau lincah, ngajak lari, mereka ikut. Yang harus dilatih itu yang punya. Harus owner. gitu. Ini sebuah statement yang menarik sekali tuh. Dan saya juga mau bertanya sama Pak Andi. Pak Andi tadi begitu pemirsa bisa lihat, mungkin tadi ada behind the scene-nya ya. Pak Andi itu bukan hanya jalan, tapi Pak Andi ini berlari bersama dengan para anabulnya ya. Dan saya yakin juga pasti Pak Andi punya kebiasaan untuk menyisihkan waktu untuk olahraga yang cukup sepertinya ya Pak ya. Ya biasanya normal 3 kali seminggu ya. Jadi saya olahraga 3 hari olahraga, 1 hari off, 3 hari olahraga, 1 hari off, macam-macam. Nah, karena saya orangnya bosenan kalau olahraga. Oke. Jadi biasanya apa yang diambil sama Pak Andi? Ada gym ya, di belakang ada gym, terus ada badminton, ya, biasanya badminton, lalu dengan anak ponakan kalau weekend biasanya main futsal. Wow, oke, ya, dengan teman-teman kampus ya, teman-teman FISIP dulu 90, itu rutin mereka datang hari Jumat. Hari Jumat biasanya kami main pingpong. Wow, lalu ya diselingi kalau sempat ada matahari pagi saya belum ke kantor gitu ya berenang. Jadi selang-seling aja olahraga. Bagaimana pemirsa ketika mendengar jadwal pagi dari seorang Pak Andi gitu ya. Dan ini pertanyaan yang tentunya menjadi banyak sekali pertanyaan banyak orang Pak. Di tengah jadwal ataupun kegiatan yang Pak Andi punya yang sudah cukup banyak, sebenarnya apa sih Pak yang membuat Pak Andi ini mengatakan ya untuk menjadi Gubernur Lemhanas Republik Indonesia? Ya itu sudah penugasan ya dari Pak Jokowi, penugasan ya dulu kampanye 2013-2014 ya itu berkomitmen membantu pemerintahan Pak Jokowi sampai 2024. Ya, saya diberi penugasan 3 kali ya. Yang pertama Seskap, yang kedua pernah ditugaskan di BUMN, ya, pernah jadi komut di Angkasa Pura I. Lalu yang terakhir ya sebagai Gubernur Lemhanas. Ya. Wow. Dan sepertinya nih waktu sudah menunjukkan pukul 7 kurang, jadi mungkin Pak Andi mau bersiap-siap. Tapi saya mau izin Pak, saya dan pemirsa ingin mengikuti kegiatan Pak Andi ke kantor. Boleh Pak? Boleh, silakan. Oke, berarti Pak Andi akan bersiap-siap dan kita akan ketemu nanti di kantor Lemhanas. Permisi, selamat pagi Pak Andi. Akhirnya sudah berbeda lagi ya Pak. Terima kasih saya boleh mampir ke tempat kerjanya. Saya mau kenalan dulu mungkin. Ini Pak, salam kenal, saya Maria Kristi. Ini dengan Pak Wiko. Pak Wiko selaku Wakil Gubernur ya Pak ya. Dan ini di sebelah kanan saya ada Pak Purwadi selaku Sestamas ya. Terima kasih saya dan juga teman-teman dari Kompas boleh mampir ke ruang kerjanya yang
Luar biasa mantap ya. Ini mungkin kita boleh duduk kembali Pak. Silakan, Pak. Silakan. Iya baik. Ini karena pemirsa, karena tadi juga kita sudah melaksanakan tes antigen, jadi saya ingin mohon izin untuk kita semuanya melepas masker sejenak ya. Baik Pak Andi, kalau tadi Pak Wiko dan juga Pak Purwadi, kita sudah pagi-pagi mampir ke tempatnya Pak Andi. Nah pada saat ini ketika mungkin Kristi dan juga teman-teman sudah hadir di sini, berkenalan lebih lagi dengan Lemhanas. Mungkin Pak Andi boleh bercerita gitu Pak, sebetulnya apa sih yang 3 tugas utama yang menjadi tugas dari Lemhanas itu sendiri Pak? Ya, tugas Lemhanas itu ada 3 fungsi. Yang pertama pendidikan kepemimpinan strategis. Oke. Jadi kami mendapat mandat dari pemerintah untuk menyiapkan kader-kader pemimpin tingkat nasional. Kalau di TNI Polri itu biasanya yang masuk level kolonel kombes sampai bintang 1 yang nanti dipersiapkan mereka akan menduduki jabatan bintang 2, bintang 3, bahkan bintang 4 dalam 4-5 tahun ke depan. Ya. Fungsi kedua adalah kajian strategis. Kami melakukan kajian dari isu-isu strategis yang diminta oleh Presiden, diserahkan langsung kepada Presiden. Jadi pengguna tunggal kami adalah Presiden. Di masa jabatan saya kami akan fokus ke 5 isu, ya, ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, konsolidasi demokrasi, dan ketahanan ibu kota Nusantara, ibu kita yang baru. Lalu yang terakhir, fungsi terakhir adalah pemantapan nilai kebangsaan. Ya, ketika kami harus bergerak ke komunitas-komunitas, ke daerah-daerah, ya, untuk kemudian berbicara, berbincang, berinteraksi, supaya kita mendapatkan pemahaman yang sama tentang apa itu wawasan kebangsaan kita. Wow, luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Andi. Dan sekarang mungkin Pak Andi, saya penasaran sekali karena di depan tadi ada patung presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Mungkin kita bisa ke depan Pak Andi? Boleh. Oke, baik. Pak, saya mohon izin pinjam Pak Andinya sebentar ya. Mari pemirsa. Baik pemirsa, sebelum Kristi dan juga Pak Andi mengajak pemirsa ke depan, ke area depan, ke patung Soekarno gitu ya. Ternyata Pak Andi mengajak Kristi untuk masuk ke salah satu ruangan Diponegoro, di mana sekarang ini sedang terjadi sistem pembelajaran e-learning ya Pak ya. Mungkin boleh ceritakan Pak Andi? Ini yang sedang melakukan e-learning itu peserta angkatan 63. Ya. Total ada 100, ya, sekarang narasumber yang diundang itu Pak Faisal Basri. Ya. Jadi ini ruang kelas untuk e-learningnya, ya, di belakang ada petugas-petugasnya, ini ada Pak Deputi Pendidikan, ya, Majen Sugeng. Ya. Ya, pendidikannya memang sejak COVID kami di Lemhanas sejak 2 tahun yang lalu harus mengupgrade fasilitasnya, ya, sehingga metode-metode online hibrida, ya, termasuk dengan mekanisme belajar jarak jauh seperti ini bisa terus kami lakukan. Tapi semua peserta Lemhanas itu diinapkan di dalam. Jadi mereka dapat kayak studio apartemen ya. Satu orang satu, ya, kami siap di sini fasilitasnya untuk menampung hampir 300 orang. Ya, biasanya kalau tidak COVID itu biasanya ada perwira dari negara lain, dari mancanegara. Tapi 2 tahun karena COVID ini tidak ada, tapi nanti mulai tahun depan itu saya lihat sudah ada yang daftar itu dari Singapura, bahkan dari Nigeria, itu yang daftar, dari Jepang, dari Swiss, gitu, ada yang daftar untuk mengikuti pendidikan Lemhanas tahun depan. Dan saya juga mendengar Pak, katanya Lemhanas ini juga punya laboratorium ya Pak ya? Ya, kami punya laboratorium pengukuran. Kami menganalisis indeks ketahanan nasional, ya, baik di tingkat pusat, ya, untuk Indonesia, tapi kami juga punya data-data ketahanan nasional sampai ke tingkat provinsi dan daerah. Ya. Itu sudah berlangsung lama, mungkin sejak tahun 2006. Ya. Sudah berjalan 15-16 tahun ya. Sebelum saya jadi Gubernur Lemhanas, saya banyak dilibatkan untuk indeks ketahanan nasional di Gatra Pertahanan dan Keamanan. Ya. Jadi ini satu produk Lemhanas yang juga langsung dilaporkan oleh Presiden.
dan biasanya sering didiskusikan dengan kepala-kepala daerah ya untuk bersama-sama memastikan agar ketahanan nasional itu ada. Ketahanan nasional itu ada biasanya ditandai dengan kemampuan cepat pemimpin di semua level untuk mengatasi situasi krisis. Tidak heran ya, memang pemimpin-pemimpin hebat juga lahir dari Lemhanas ini, dan kita juga pastinya sekarang ingin belajar dari pemimpin hebat kita, yaitu Insinyur Soekarno. Mari Pak, sekarang waktunya kita keluar untuk berbincang di depan sana. Mari. Ini kita sudah sampai di patung Bung Karno-nya ya. Pemirsa, gedung Lemhanas ini berada di pusat Jakarta, ibu kota. Dan kalau misalnya pemirsa lihat, di depan kita itu adalah gedung Monas yang sebenarnya ini pasti sudah banyak sekali orang yang sering melewati gedung ini dan melihat figur patung Bung Karno di depan, tepat di tengah-tengah gedung Lemhanas. Dan mungkin Pak Andi bisa bercerita sedikit bagaimana in general Pak Andi memandang pendidikan itu sangat penting, dan bagi Lemhanas sendiri bagaimana background-nya terkait dengan Bung Karno, Pak? Ya, salah satu kunci kita untuk menjadi negara maju itu kan disebutnya mendapatkan bonus demografi. Oke. Nah, kalau bonus demografi itu kuncinya adalah kualitas sumber daya manusia. Ya, ke depan kita harus fokus sebetulnya ke dua sektor dari demografi kita. Yang pertama adalah anak-anak muda, ya, yang sekarang disebut generasi Y, generasi Z, generasi milenial, generasi Alpha ya akan muncul. Yang kedua yang juga akan memegang peranan penting nanti untuk demografi kita adalah perempuan. Karena di tahun 2024 ke atas, mayoritas penduduk kita akan perempuan. Sudah mulai 51, 52%. Jadi kuncinya ada di pembangunan sumber daya manusia di dua kelompok demografi itu. Dan itu berarti pendidikan akan menjadi ya salah satu variabel determinan utama bagi kita untuk menuju negara maju ke depan. Wow, itu menarik sekali ya, bahwa memang berdasarkan demografinya dan juga memang penitik beratan fokusnya pada pendidikan. Dan kalau misalnya kita tahu sendiri bahwa Lemhanas sendiri memang pilarnya pertama kali kan ditancapkan oleh beliau, Bapak Insinyur Soekarno gitu kan. Jadi bagaimana Pak? Ini mungkin bisa diceritakan sedikit? Ya, Lemhanas sendiri didirikan oleh Bung Karno ya tahun 1965. Waktu itu namanya masih Lembaga Pertahanan. Lembaga Pertahanan Nasional. Ya? Sekarang Lembaga Ketahanan Nasional. Ya, nanti tahun 68 baru berubah menjadi Lembaga Ketahanan. Nah, pada saat Bung Karno memberikan arahan pertama di Lemhanas tahun 65, 20 Mei 65 itu hari lahir kami, Lemhanas, Bung Karno sangat menitik beratkan bagaimana kita memiliki wawasan kebangsaan yang lengkap ya dari semua gatra ketahanan nasional, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Lalu Bung Karno juga menekankan pentingnya kita memiliki visi geopolitik ke depan. Ya, Indonesia berada di posisi strategis ya di dunia, tapi kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan proyeksi kekuatan, maka geopolitik yang tadinya strategis itu langsung berubah menjadi kerawanan strategis. Ya, karena kemudian kita akan berada di tengah-tengah pertarungan negara-negara besar. Bung Karno 20 Mei 1965 menekankan betul pentingnya Lemhanas menjadi satu lembaga yang mengkaji, menyiapkan pemimpin-pemimpin nasional yang menyadari betul pentingnya geopolitik kita di dunia. Pentingnya keberadaan Lemhanas tentunya di Republik Indonesia ini ya. Bapak semenjak 2 bulan dari Februari sudah bergabung di keluarga besar Lemhanas, banyak sekali yang tentunya mata yang tertuju pada apa yang sebetulnya akan Pak Andi lakukan di Lemhanas ini. Mungkin Pak Andi bisa berbagi sedikit visi Pak Andi yang akan dikerjakan bersama-sama dengan Lemhanas. Visinya transformasi Lemhanas, ya, itu arahan Presiden ketika saya dilantik 21 Februari. Ya, Presiden meminta
untuk melakukan transformasi Lemhanas sehingga Lemhanas tetap relevan sebagai lembaga kajian untuk mencetak kepemimpinan strategis dengan wawasan kebangsaannya yang sesuai dengan tantangan, dinamika, dan juga perkembangan teknologi ya di abad ke-21. Lalu kami diminta fokus untuk mengkaji 5 isu tadi, ekonomi hijau, biru, digital, IKN, dan demokrasi. Lalu saya mendapat arahan khusus dari Ibu Megawati, ya, Presiden kelima, yang meminta agar di Lemhanas kembali satu dikuatkan pemahaman nasional tentang ideologi Pancasila, lalu dikuatkan kembali pemahaman bersama tentang pemikiran-pemikiran strategis tokoh-tokoh bangsa, ya termasuk Bung Karno. Dan arahan ketiga Ibu Mega adalah lakukan kajian untuk memproyeksikan kekuatan Indonesia, dipikirkan bagaimana geopolitik Indonesia tadi betul-betul bisa menutup kerawanan-kerawanan strategis yang sekarang kita miliki. Baik, terakhir Pak, mungkin Pak Andi punya pesan khusus untuk masyarakat Indonesia, terutama generasi muda untuk sendiri. Ya, kunci Indonesia maju ke depan itu ada di generasi muda yang sekarang disebut sebagai generasi milenial. Betul. Ya, tapi sebaiknya juga jangan lupa dengan sejarah. Ya, Bung Karno dulu menyebutnya sebagai jas merah. Ya. Jadi keberadaan kita, perjalanan panjang sejarah kita, itulah yang membentuk wawasan kebangsaan kita, sehingga nanti begitu kita melangkah ke depan, kita tahu dari mana asal kita, dan kita tahu bagaimana secara geopolitik kita harus bersiap-siap untuk menata diri ketika nanti pertarungan negara-negara besar terjadi di sekeliling kita. Kita harus siap, kita harus lebih siap dari sekarang. Kita harus bersiap dan kita harus bersama sebagai Indonesia ya. Pak Andi, saya Kristi mengucapkan terima kasih banyak sekali atas waktu yang sungguh berharga, dan pastinya saya juga sebagai generasi milenials dengan adanya kesempatan ini lebih mengenal lagi seputar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Dan sekali lagi pastinya teriring doa terbaik buat Pak Andi dan juga keluarga besar Lemhanas yang mengabdikan dirinya untuk Indonesia. Terima kasih Pak Andi, sampai berjumpa lagi. Kami mewakili seluruh pimpinan dan staf Lemhanas RI mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam bingkai persatuan dan kedamaian. Pemirsa, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Dan tentunya saya Maria Kristi berharap dari perbincangan Kristi dan juga Pak Andi selaku Gubernur dari Lemhanas dapat menambah informasi bagi para pemirsa, tentunya sedikit mendalam mengenai Lemhanas. Akhir kata, saya Maria Kristi pamit undur diri dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.